Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dari Prodi Sistem Informasi NIM 2024-26004. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang profesi data science, yaitu implementasi kode etik profesi data science dalam menjaga privasi dan keamanan data. Pertama, ada latar belakang dan tantangan digital. Yang pertama ada budaya masyarakat digital. Transformasi digital yang masih menjadikan data sebagai komoditas berharga. Di tengah arus modern AI, muncul tantangan kompleks berupa risiko bias algoritma, yaitu pelanggaran privasi massal hingga ancaman siber. Yang kedua ada pendekatan dikrotik, yaitu adalah keahlian teknis harus diimbangi oleh integritas moral melalui penanaman etika, yaitu embedding ethics dan computer ethics seperti golden rule, memandu data science mengambil keputusan yang adil dan transparan bagi publik. Selanjutnya ada sejarah perkembangan data science. Di era 1960, awal mula komputerisasi, peneliti mulai memakai komputasi dasar untuk mengolah data numerik skala besar. Dan di era 1970-an, statistika menjadi fondasi utama, metodologi analisis data yang sistematis dan eksploratif. Di era 1990-an, yaitu revolusi penyimpanan digital dan database terdistribusi data mulai diakui sebagai aset strategis bisnis. Abad ke-21, yaitu ada ledakan big data, akselerasi machine learning dan AI menjadikan disiplin ilmu terstruktur modern. Terus ada keahlian teknis utama hard skill, yaitu pertama ada programming, yaitu harus menguasai bahasa esensial seperti Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn untuk analisis eksploratif mendalam. Yang kedua ada SQL dan DB, yaitu eksplorasi database relasional PostgreSQL, MySQL maupun NoSQL untuk mengekstrak, memfilter dan mengagregasi data mentah. Yang ketiga ada statistika, yaitu matematika. Fondasi utama itu adalah statistika deskriptif, pengujian hipotesis, probabilitas, bias, serta aljabar linier untuk arsitektur algoritma. Terus ada kompetensi lanjutan era big data. Yang keempat ada ML, DL, dan big data. Itu adalah arsitektur neural network, TensorFlow, atau PyTorch dikombinasikan dengan framework yang pengolah data besar seperti Apache Spark. Terus yang kelima ada visualisasi Whirling, yaitu ada penyusunan dashboard interaktif, table, Power BI, dan processing data kotor, yaitu heading, phishing, value, dan outlier. Terus yang keenam ada Cloud dan ML OPS, deploy model andal di Cloud AWS, yaitu GCP, dipadukan dengan versi control to Git dan sistem otomasi Docker, SI dan CD. Terus ada organisasi profesi standarisasi. Organisasi atau asosiasi itu ada 4 bagian. Pertama ada ACM. ACM itu adalah Association for Computing Machinery. Skala operasionalnya adalah internasional. Peran dan fokus utamanya adalah merilis ACM Code of Ethics, rujukan utama perilaku etis profesional etik global.
Yang kedua ada IEEE Computer Society, yaitu skala operasionalnya adalah internasional. Peran dan fokus utamanya adalah fokus pada integritas sains, standarisasi, rekayasa, dan kemajuan teknologi sosial. Yang ketiga ada DSA, Data Science Association. Skala operasionalnya adalah internasional. Secara spesifik menerbitkan Data Science Code of Professional Conduct. Yang keempat ada Master dan AI. Nasional Indonesia, skala operasionalnya adalah Nasional Indonesia. Ini untuk mengawali kebijakan keamanan siber lokal, standar kompetensi, dan UU perlindungan data. Terus ada prinsip kode etik data science. Bagian ke-1 ada privasi, kerahasiaan data. Ini tuh wajib melindungi data pribadi dari akses tanpa izin. Penggunaan data harus selaras dengan tujuan awal konsen dan mematuhi regulasi seperti GDPR atau UU DPD. Yang bagian kedua ada kejujuran, integritas, objektif. Ini wajib menyajikan hasil analis secara transparan dan objektif. Data tidak boleh dimanipulasi secara sengaja demi keuntungan sepihak atau untuk menyesatkan keputusan. Terus ada alur kerja dan tanggung jawab profesional. Peran utama seorang data science itu adalah menjembatani teknologi kompleks dan sasaran strategi interaksi. Yaitu ada 3 bagian. Pertama ada validasi data. Validasi data itu adalah memastikan keaslian serta relevansi data mentah sebelum diproses. Terus ada yang kedua ada interpretasi model, yaitu melakukan analisis statistik, visual, dan prediktif terpercaya. Yang ketiga ada kolaborasi lintas divisi. Ini adalah mengomunikasikan insight secara jujur tanpa bumbu dramatisasi. Terus selanjutnya ada studi kasus Cambridge Analytica dan Facebook, yaitu adalah kegagalan etika massal di tahun 2018. Data pribadi lebih dari 87 juta pengguna Facebook dikumpulkan tanpa persetujuan informed consent untuk pembuatan profil psikologis pemilih dalam proses pemilu. Pertama ada pelanggaran privasinya, ada pengguna secara sistematik. Terus yang kedua ada runtuhnya kepercayaan publik pada rekayasa teknologi. Terus yang ketiga ada sanksi denda hukum masif serta kerusakan reputasi global. Ada langkah strategi mitigasi dampak. Pertama itu ada privasi by design. Ini menerapkan konsep privasi dan keamanan sebagai pilar dasar arsitektur dalam sistem sejak fase inisiasi proyek, bukan sebagai fitur tempelan di akhir. Yang kedua ada informed consent eksplisit. Selalu meminta persetujuan tertulis yang jelas dari pemilik data sebelum proses akuisisi data berjalan. Yang ketiga ada enkripsi dan pembatasan akses. Ini adalah menerapkan teknologi enkripsi mutakhir, autentikasi berlapis, MPA, dan audit kepatuhan regulasi berkala. Yang terakhir ada pelatihan etika kontemporer, yaitu mengedukasi berkesinambungan bagi praktisi data agar senantiasa menyadari konsekuensi sosial dari algoritma yang dikembangkan. Yang terakhir ada kesimpulan. Dengan menggabungkan kemampuan teknis yang mumpuni, penerapan etika profesi secara konsisten, serta tanggung jawab sosial yang tinggi, data science ini dapat memberikan kontribusi optimal sehingga menjaga kepercayaan masyarakat di era digital. Sekian dan terima kasih untuk presentasi hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.